Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ibu hebat semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menulis cerpen. Nah, kita sudah terbiasa membaca cerpen yang dibuat oleh orang lain. Nah, sekarang bagaimana kita membuat cerpen itu sendiri? Nah, ada 10 teknik menulis cerpen. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengingat memuar kehidupan. Ketiga, bertanya pada sanak saudara atau orang terdekat. Selanjutnya, membuat rincian cerita. Menentukan tokoh, mengenali keinginan diri, menentukan tantangan utama karakter. Selanjutnya, membuat garis besar alur cerita. Memulai menulis, menunjukkan informasi yang dimiliki. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan tema cerpen. Tema yang ditulis bisa beragam genre, mulai dari percintaan, persahabatan, keluarga, misteri, dan lain sebagainya. Pada bagian menentukan tema, kamu bisa mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian apa yang menarik dari kehidupanmu. Yang kedua, mengingat memuar kehidupan. Nah, pasti kamu mempunyai kenangan-kenangan sebagai sumber atau materi cerita yang nantinya bisa kamu tulis dalam bentuk cerita. Kuncinya adalah tuliskan hal yang kamu ingat sejujur mungkin. Perlu diingat bahwa memuar berbeda dengan autobiografi karena memuar hanya mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan. Bukan segala sesuatu yang terjadi dari mulai kelahiran Anda hingga masa sekarang. Jadi hanya sepenggal saja. Yang ketiga, bertanya pada sanak saudara atau orang terdekat. Temukan orang yang masuk dalam kejadian dari cerita yang kamu buat. Akan tetapi penting untuk tetap fokus pada pengalaman pribadi dan kenangan masa kecil atau kejadian di masa lalu. Meskipun kenangan tersebut terbilang pahit atau memalukan, seringkali memuar atau memori terbaik yang ditulis memuat proses pengingatan masa lalu yang dirasa penting. Yang keempat, buat rincian cerita. Apa yang membuat pembaca tetap tertarik dan mengikuti cerita dalam memuar? Memuar atau memori yang baik adalah memori yang bersifat jujur dan berani. Dengan rincian kejadian atau pengakuan yang selama ini mungkin takut untuk diceritakan oleh penulis dalam kehidupan nyatanya. Selanjutnya adalah tentukan tokoh. Karena ini kisah hidup kamu, maka tokoh yang kamu buat tentunya tak jauh dari kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Kamu tentu tidak kesulitan dalam menggambarkan tokoh beserta karakternya. Bila kamu tidak nyaman ketahuan bahwa itu adalah kisahmu, maka buatlah karakter kamu dengan nama samaran dan karakter yang dikombinasikan dengan orang lain atau tokoh fiktif. Selanjutnya adalah kenali keinginan diri. Kamu menjadi narator cerita, cara menulis dengan pengalaman pribadi, kamu dapat menggunakan pronomina orang pertama aku untuk membawa pembaca di sepanjang cerita. Pastikan kamu menentukan keinginan atau tujuan yang spesifik dan hindari pernyataan-pernyataan yang ambigu. Ketujuh, tentukan langkah dari tantangan utama karakter cerita. Tandai kejadian puncak dan kejadian akhir dalam memuar. Penulisan memuar juga semakin terasa menantang ketika kamu merasa bahwa ada banyak detail atau momen yang dapat dijadikan titik awal atau setidaknya dianggap penting. Salah satu cara untuk memulainya adalah dengan menentukan memuar atau kejadian puncak dan momen penutup. Kamu perlu mendramatisasi kedua momen tersebut dalam memuar yang ditulis.
Selanjutnya, buat garis besar alur cerita. Cara menulis cerpen pengalaman pribadi yang bagus yakni yang memiliki garis alur cerita yang apik pula. Kamu memang menulis memoir namun dengan mengikuti aturan-aturan penulisan fiksi. Misal membuat garis besar alur cerita, kamu dapat membentuk atau menyusun buku yang ditulis. Alur cerita yang mengacu pada apa yang terjadi dalam cerita dan urutan kejadian-kejadian yang ada. Untuk menentukan alur cerita, kamu mungkin perlu melakukan penelitian mendalam mengenai topik tertentu, seperti kehidupan mahasiswa, pertemanan, dan lain-lain. Kesembilan, mulailah menulis. Cara menulis cerpen pengalaman pribadi selanjutnya yakni mulailah menulis. Ketika Anda telah mempersiapkan segala materi, maka sekarang waktunya kamu mencoba menuangkan dalam sebuah cerita. Buatlah jadwal menulis. Jadwal ini membantu kamu menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis draft memoir. Jika kamu memiliki tenggat waktu, kamu mungkin perlu membuat jadwal yang lebih ketat dibandingkan ketika kamu memiliki lebih banyak waktu luang untuk menulis. 10. Tunjukkan informasi yang dimiliki. Tunjukkan informasi yang dimiliki, bukan sekadar memberitahunya. Cara menulis cerpen pengalaman pribadi yang baik yakni dengan membuat pembaca tertarik dengan menunjukkan proses atau kejadian yang spesifik daripada sekedar menarasikannya secara langsung. Nah, kalau kita sudah selesai menulis cerpen, maka selanjutnya adalah baca dan revisi kembali. Jika sudah selesai menulis, cara menulis cerpen pengalaman pribadi juga tidak dapat lepas dari revisi. Karena semakin sering kita merevisi bacaan kita, maka hasil yang didapat juga akan lebih bagus lagi. Sehingga kita bisa melihat kesalahan-kesalahan dari revisi-revisi kita sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.